Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya di malam hari ini. Jadi, di malam hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Ya, artinya yang di sini saya mau bahas, kadang-kadang kita ini sok tahu, ya, tentang kehidupan kita di dalam dunia ini, ujung dari hidup ini, tentang masa depan kita. Kadang-kadang kita itu berjalan sendiri seperti seolah-olah saya bisa berjalan tanpa Tuhan. Ya, itu kadang-kadang banyak hal-hal seperti itu terjadi. Begitu saat jatuh ke dalam satu masalah atau jatuh tergeletak, kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya jadi begini? Ya, Tuhan, kenapa Engkau mencobai hidupku seperti ini? Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai, tapi Tuhan menguji iman kita. Yes, come on bos. Ya, jadi kadang-kadang kita ini benar-benar sok tahu. Ya, sekarang saya mau kasih gambaran tentang bagaimana hidup kita itu dipimpin. Ya, langkah hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Karena memang di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Ya. Jadi, contoh nih, misalkan nih, saya kebetulan tinggalnya di Jepang, dan kadang-kadang kalau saya keluar kota yang jaraknya sekitar 100 kilo atau 200 kilo ke beda kota, ya, saya memakai yang namanya navigator, yang namanya Google Map. Ya. Nah, begitu saya sudah set, itu kadang-kadang kan keluar tempat tujuannya, berapa kilo, terus berapa lama perjalanannya. Nah, kadang-kadang di situ juga keluar, ya. Dikatakan keluar itu ada pilihannya, opsinya. Jadi mau lewat jalan tol atau lewat jalan bawah tanpa lewat jalan tol, ya. Kalau lewat jalan tol pastinya waktunya lebih cepat, ya. Kalau lewat jalan biasa, jalan bawah pastinya waktunya lebih lama daripada lewat jalan tol. Karena kenapa? Yang lewat jalan tol pasti bayar. Kalau lewat jalan bawah tidak bayar, tapi waktunya lebih lama. Nah, itu karena kita ada Google Map, kita tahu tempat tujuan kita mau kemana, kita sampai tempat tujuan kita dengan aman, ya, karena ada Google Map. Tapi kadang-kadang itu kita masuk satu jalan, itu Google Map itu berputar terus di situ. Dia tidak bisa menemukan jalan lain, ya, jalan yang menuju yang arah kemana tujuan kita yang mau kita tuju. Ya, kadang-kadang seperti itu terjadi kan. Nah, kadang-kadang seperti itu juga hidup kita, ya. Karena kenapa? Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita, langkah hidup kita. Karena kenapa? Satu, Tuhan itu menciptakan kita, ya, mulai dari lahir. Makanya Tuhan itu tahu ending dari hidup kita itu seperti apa. Tuhan itu sudah menetapkan lewat sini, lewat sana, lewat harus belok sini, belok kiri, lewat kerik, jalan yang ada lembahnya, naik lagi, pemandangannya begitu indah. Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu tahu rancangan jalan hidupnya itu seperti apa, Tuhan itu tahu. Ya. Nah, kadang-kadang di Google Map kita juga seperti itu. Kadang-kadang kan kita ini kadang-kadang kan udah di-set ya jalannya ke tempat tujuannya, kita sudah tahu berapa lama perjalanan. Tapi ya akhirnya kita nih kadang-kadang keluar dari jalur itu. Begitu keluar, Google Map-nya nggak menemukan jalan. Jalannya, waduh, nggak karuan. Akhirnya apa? Membuat jalannya nggak enak ya, banyak kerikil, banyak apa, akhirnya membuat apa? Ban kita bocor. Membuat terus akhirnya apa? Bodi mobil kita beret, ya, lecet. Akhirnya apa? Kita jengkel, kita marah. Sama seperti hidup kita seperti itu, ya. Akhirnya bisa kita katakan, kita ini jadi sok tahu, ya. Bukan Tuhan yang ditaruh di depan hidup kita, bukan Tuhan yang menjadi otoritas dalam hidup kita, tapi Tuhan itu kita taruh belakang. Kita di depan, Tuhan itu di belakang, ya. Makanya Tuhan cuma melihat aja, ya sudah terserah kamu, ya, terserah kamu. Kamu mau jalan yang kamu pilih sendiri, ya sudah. Begitu kamu jatuh, kamu akan jatuh tergeletak, ya. Tapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita ini jatuh tergeletak. Kita lihat firman-Nya. Kita buka nih, ya. Kita buka di Mazmur
Ini kitab Daud mengatakan, ya. Ini paling saya suka ini, ya. Karena kenapa? Ya. Memang ini firman-Nya luar biasa, ya. Kita buka nih. Mazmur, ya. Itu di sini dikatakan, ya. Mazmur ayat yang ke-37, pasal 37, sorry, ayat yang ke-23, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini Mazmur Daud mengatakan, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ya. Jadi Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Bukan orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menetapkan. Dan begitu kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan langsung menetapkan langkah-langkah hidup kita. Hidup kita ini dipimpin oleh Dia. Bukan yang sebelumnya Tuhan itu di belakang kita, tapi sekarang Tuhan di depan kita. Tuhan yang menjadi nakoda di dalam hidup kita. Tuhan itu tahu ending dari perjalanan hidup kita. Story hidup kita itu Tuhan tahu. Ya, makanya jangan sekali-sekali kita ini sok tahu. Ya, kalau sok tahu kita akan suatu hari kita akan jatuh. Makanya Tuhan dikatakan di sini, orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu kalau jatuh, jatuhnya tidak tergeletak. Karena kenapa? Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menggendong kita. Tuhan itu tahu. Power kita, apa yang kita miliki itu Tuhan itu tahu. Kekuatan apa yang kita miliki itu Tuhan itu tahu sampai seberapa. Makanya Tuhan itu tahu. Tuhan melihat terus. Begitu kita tidak mampu, kita mau jatuh sampai tergeletak, Tuhan akan angkat kita kembali. Ya, berjalan itu janji Tuhan. Ya, karena kenapa? Kita jangan sekali-sekali ya sok tahu tentang jalan Tuhan. Kita buka nih firman Tuhan lagi. Ya, di Yesaya. Ini saya paling suka nih Yesaya. Keren ayatnya. Ya, pasalnya ini. Kita buka Yesaya 55. Ya. 55, ya. Kita buka Yesaya 55. Ini paling senang saya, ya. Yang ayat yang mulai ayat yang ke-6, ya. Yesaya 55 ayat ke-6 mengatakan, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui." Ya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan kepada limpahnya. Ini ayat ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Dan jalanmu, jalan manusia, bukan jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ini Yesaya mengatakan. Ayat yang ke-9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi. Anda tahu ya, bumi dan langit itu tingginya seperti apa, ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Ayat ke-10 nih. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan, begitu Tuhan berfirman, harus jadi dan berhasil. Karena itulah firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan itu yes dan amin. Ya, makanya dikatakan di sini Yesaya 55 ayat 8 itu, rancanganku bukan rancangan manusia. Jalanku bukan jalan manusia. Tingginya langit dan dari bumi, begitulah tingginya jalannya Tuhan dengan jalannya manusia. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu seperti Google Map, ya, sudah di-set, ya, sampai tempat tujuan dengan baik, ngelewatin jalan yang enak, ya. Tapi kita ini kadang-kadang di tengah jalan, kita keluar dari jalur itu.
Kita bikin, oh lihat sini aja lebih gampang, lebih enak, ya, menurut kita, ya. Padahal kita tidak tahu ujung akhir tujuan dari hidup kita. Tapi kita nih sok tahu. Begitu kita jatuh tergeletak, kita bisa nyalain Tuhan. Tuhan kok gini ya hidup saya? Tuhan kok begini ya saya? Kok hidup saya kok begini-begini aja Tuhan gini? Weh, bos. Jangan salahin Tuhan dulu, bos. Ya, itu salahmu sendiri. Tuhan, kalau hidupmu benar, ya, berkenan dari Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Ya, kalau sudah Tuhan di depan kita sebagai nahkota kita, Tuhan jalan dulu, kita tinggal ngikutin Tuhan. Enak pokoknya. Tuhan bawa ke lembah kelam, kayak apa? Tapi Tuhan tahu, dia akan bawa ke satu pemandangan yang begitu indah. Itu yang kita tidak tahu, tapi kita kadang-kadang sok tahu. Ya, kalian bisa bayangin ya guys. Jadi kadang-kadang kalau kita mau pergi ke tempat yang ada namanya air terjun, ya, itu pastikan kita ngelewatin satu namanya sungai-sungai kecil, ya, jalanan yang kadang nggak enak, kadang terjal, ya, seperti itulah. Tuhan membawa kita itu kadang ngelewatin satu kerikil, satu lembah, satu jalanan yang terjal, itu supaya apa? Tuhan itu mau bawa nih ending dari hidup kita nih. Tuhan mau memberikan satu pemandangan, satu kehidupan, satu masa depan yang penuh harapan. Seperti Yeremia 29:11 mengatakan bahwa aku ini mengetahui rancanganku. Bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Itu Tuhan. Makanya kadang-kadang saya berpikir juga, ya, banyak teman-teman saya kalau lagi stres, ya, ini bos, kalau lagi stres, ya, banyak orang-orang yang kalau lagi stres, lagi pusing, lagi, ya, kalau bahasa Surabaya bilang bodrek apa segala. Oh, saya butuh healing. Oh, saya mau refreshing. Saya mau ini. Bos, saya mau kasih tahu, ya. Kalau mau butuh healing, mau butuh refreshing, firman Tuhan mengatakan, ya, semua apa yang di dalam dunia itu semuanya tidak ada damai sejahtera. Semuanya sementara enaknya. Apa yang diberi sama iblis itu enak awalnya. Tapi endingnya nggak enak. Tapi apa yang dari Tuhan, awal dan akhir itu enak sekali. Karena memang firman Tuhan mengatakan, Alfa Omega, awal dan akhir. Ya. Karena kenapa? Ya karena Tuhan itu tahu. Ya makanya ada lagu kan, kalau ku cari damai, ku temui hanya di dalam Yesus. Kalau mau cari damai, mau healing, ini bos, firman Tuhan. Ini firman Tuhan nih kalau mau healing, ya. Luar biasa. Pokoknya Tuhan itu kalau sudah nakoda, jadi navigator kita dalam hidup kita, enak sekali, ya. Meskipun jalannya terjal, meskipun jalannya naik turun, di bawah Tuhan turun, nanti akan dibuat Tuhan naik. Ya, naiknya Tuhan, kalau sudah naik, Tuhan nggak akan bawa turun lagi. Tuhan akan naik, bikin naik terus, semakin tinggi, seperti burung Raja Wali. Ya, kalian tahu ya burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu, makanya kalau dia terbang, begitu terbang dia start ya, ya, dia tuh muter dulu, ikutin dia mencari arah angin, muter di situ. Begitu muter, dia tahu angin itu membawa dia naik ke atas. Semakin tinggi naik ke atas. Itu Raja Wali. Ya. Makanya kenapa tidak ada burung lain selain burung Raja Wali itu bisa mencapai ketinggian tertentu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau burung Raja Wali itu elang, itu lagi fight sama burung gagak, gampang. Ya. Diajak aja naik, ketinggian burung gagaknya udah kelepak. Ya. Makanya kadang-kadang hidup kita nggak usah mikirin omongan orang lain. Ya. Yang penting kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan bawa kita naik. Itu luar biasa. Yang penting, ya, kunci satu, hidup kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Ya, mending kayak gitu. Jangan suam-suam kuku. Karena Wahyu 3 yang mengatakan jangan suam-suam kuku. Ya, panas-panas, dingin-dingin. Ikut Tuhan. Karena janji Tuhan sudah mengatakan, langkah-langkah hidup kita sudah ditetapkan sama Tuhan. Ya.
Tuhan akan bawa kita ke suatu tempat yang begitu luar biasa. Ya, lihat Musa keluar dari Mesir bawa bangsa Israel selama 40 tahun. Dibawa kemana sama Tuhan? Kebawa ke tanah perjanjian. Itu endingnya. Tapi kenapa harus 40 tahun? Karena memang Tuhan ingin tahu iman bangsa Israel itu seperti apa. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah kita. Tapi kadang Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman. Kita bawa Tuhan ke padang gurun. Kita nggak usah mengeluh. Karena kenapa? Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Asal hidup kita tetap berkenan terus sama Tuhan. Endingnya itu enak sekali. Tapi kalau kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup dalam dosa, Tuhan akan lepaskan langkah hidup kita daripadanya. Kita tidak tahu endingnya dari mana. Makanya kadang-kadang kita mencari-cari sendiri. Banyak teman-teman saya mengatakan, bagaimana kamu tahu masa depanmu? Nggak tahu. Masa depan saya 10 tahun ke depan seperti apa, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kenapa? Karena dia mencari-cari sendiri masa depannya. Dia mencari-cari sendiri langkah hidupnya untuk mencapai masa depan dalam hidupnya dia sendiri. Tapi kalau kita ikut Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Setiap hari kita sembah Tuhan, kita berdoa. Kita itu benar, kita tidak hidup dalam dosa. Tuhan sudah mengatakan, orang yang berkenan di hadapanku aku akan menetapkan langkah-langkah hidupnya. Oh, Tuhan akan bawa ke suatu tempat yang namanya masa depan yang penuh harapan. Oh, itu Tuhan kita. Luar biasa. Makanya saya katakan ini firman Tuhan adalah yes dan amin. Ya. Firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita ini hidup benar, mengarahkan. Ya. Makanya jadikanlah Tuhan kita ini sebagai nakoda. Jadikanlah Tuhan kita ini sebagai navigator dalam hidup kita. Yang penting hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Daud itu adalah salah satu orang yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Dia nggak peduli dengan jabatannya sebagai raja. Dia tidak peduli dengan kekayaannya. Dia nggak peduli. Yang penting dia pingin hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Makanya Mazmur Daud mengatakan, ya, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hadapan. Jadi, bos, kalian guys, maukah kalian langkah-langkah hidup kalian Tuhan yang memimpin? Jatuh, tapi Tuhan gak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Enak kan? Tapi Tuhan bawa kita ke satu masa depan yang penuh harapan. Rancangan dia, rancangan damai sejahtera. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya, jadi itulah yang kadang-kadang membuat kita ini jangan sok tahu tentang jalan hidup kita. Biarkanlah Tuhan yang menetapkan langkah kita. Oke bos, jadi pikirkan mulai malam hari ini, hidup masa depanmu akan kau bawa sendiri kemana? Atau engkau serahkan hidup masa depanmu ke dalam tangan Tuhan selama kalian hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidupmu dan membawa ke dalam satu tempat yang namanya masa depan yang penuh harapan. Percaya kalau firman Tuhan itu, dia berfirman, harus digenapi dan harus terjadi. Dan dia tidak bisa menarik kata-katanya di sendiri firmannya. Karena firman Tuhan adalah yes dan amin. Tuhan Yesus berkati.